Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan yang ketiga kalau tidak salah pada hari ini 18 September 2020. Mahasiswa sekalian, saya masih ingin menyinggung pengertian carding atau card carding. Karena apa? Data menunjukkan kejahatan maupun carding crime. Data di Mabes Polri hampir 90% dari kasus yang ada laporan di Indonesia itu didominasi oleh kasus carding ini. Karena menyangkut soal uang dan tarikannya, cara kerjanya lebih mudah dan efektif. Kemudian cybercrime, Mabes Polri juga sekitar 200 kasus yang ditangani. Per item itu 90% carding, itu saya katakan tadi. Rata-rata sasarannya adalah luar negeri. Kemudian aktivitas internetnya lintas negara, yang paling terjadi adalah Amerika, Australia, Kanada, dan pelakunya berasal dari kota-kota seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Semarang, Medan, serta Riau. Nah, rupanya Riau juga banyak. Motif adalah ekonomi. Kemudian kasus yang lain adalah pembobolan kartu kredit. Kartu kredit, misalnya yang salah satu kasus, misalnya laporan Step Rice, Texando, Donny Michael melakukan transaksi pembelian barang atas nama Tim Taksin Impact Corp, perusahaan yang berlokasi di Amerika Serikat. Melalui internet, keduanya menjebol kartu kredit melalui internet banking sebesar 350 juta. Dua pelakunya ditangkap oleh aparat Cyber Polda Metro Jaya. Ya, contoh itu tahun 2008 di sebuah warnet di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kemudian Mabes Polri juga menangkap hacker bernama Ikra Syafaat. Masih muda orangnya. Dia bermain di warnet Batam di Riau, Kepulauan Riau ya. Setelah dilacak IP address dengan name Nogro alias Ikra. Kemudian pemuda tamatan SMA tersebut dinilai polisi hanya mengandalkan skrip modifikasi gratisan hacking untuk melakukan aksinya yang cukup dikenal di kalangan hacker. Dia pernah juga menjebol data sebuah website lalu menjualnya ke perusahaan asing senilai $600.000 US atau sekitar 6 miliar. Itu orang Indonesia ya. Di dalam pengakuannya, hacker lokal ini sudah pernah menjebol 1.257 situs jaringan yang umumnya milik luar negeri. Jadi pelakunya di Indonesia dan orang-orang Indonesia. Kemudian pelakunya pernah juga mengakui akan menjebol web Presiden SBY waktu itu. Tapi dia urungkan niatnya. Kemudian pernah juga menjebol data hacker KPU dan beberapa partai yang diganggunya. Ternyata kalau kita melihat data dari Mabes Polri bahwa pelaku-pelakunya ini adalah orang Indonesia, sasarannya itu adalah orang luar negeri. Ternyata kemampuan orang Indonesia di bidang teknologi ini hanya sayang digunakan untuk negatif. Nah. Kemudian kita lihat juga kejahatan yang lain, ya antar negara, baik bilateral maupun regional.
Maka ingin saya katakan bahwa kejahatan cybercrime ini atau telematika ini dibutuhkan banyak kerjasama Interpol, karena pelakunya bisa beda negara, korbannya bisa negara, objeknya juga bisa beda negara. Kerugiannya luar biasa, puluhan miliar. Jadi maka ingin saya menyinggung bahwa saya sudah sampaikan materi terdahulu bahwa cybercrime ini, bidang carding ini amat banyak yang terjadi di Indonesia dan ini mudah. Bahkan sekarang terbaru itu alat pemotongan di berbagai counter di Indomaret atau di hotel atau mana saja menggunakan card langsung dijual beli. Kita mau beli apa saja, itu alat itu bisa didekatkan dengan dompet kita hanya jarak lebih kurang 40 cm, itu data sudah pindah ke alat itu. Dan ini mudah sekali dilakukan oleh orang-orang pintar ini. Kemudian undang-undang IT, ya. Kita lihat, saya ulangi lagi, pasal 31 ayat 1 katanya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika atau dokumen secara tertentu milik orang lain. Kemudian pasal 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak tersadar publik dari di dalam suatu komputer atau sistem menyebabkan perubahan, penghilangan atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditransmisikan. Jadi sejauh ini kasus carding Indonesia ya baru bisa diatasi dengan regulasi lama, yaitu pasal 362 dalam KUHP dan pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 dalam Undang-Undang IT. Ini perangkatnya atau instrumen hukumnya yang bisa menjerat para pelaku ini. Sekarang kita beralih ke materi lain. Kemudian kita beralih menyangkut soal prasarana SDM atau sumber daya manusia dan aplikasi. Kemudian kebijakan pemerintah, wahana akses, pembentukan dan penyebaran informasi dalam suatu keterpaduan, mendukung aneka ragam basis aplikasi, menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia, keterhubungan dengan prasarana informasi regional dan global. Ini kebijakan yang perlu digesah. Tujuannya adalah penyebaran informasi secepat mungkin dalam menyongsong pembangunan secara nasional, pemerataan dengan akses telematika ini lebih cepat, lebih akurat, dan lebih tepat sasaran. Tapi di sisi lain tadi kita bicara soal kriminalnya. Kemudian sasaran pengembangan. Kemudian jalan raya informasi pita lebar yang menghubungkan seluruh provinsi dan kawasan pertumbuhan. Keterhubungan beberapa simpul nasional dengan jaringan informasi global membentuk konfigurasi ring of a ring. Jadi lingkaran-lingkaran ini menjadi suatu hampir kenyataan hari ini. Tidak ada lagi pulau yang terisolir, tidak ada lagi jarak yang panjang, tapi berkat prasarana telekomunikasi ini semua terjangkau secara cepat dan tepat. Kemudian sasaran pengembangan kota multimedia. Jadi kalau Malaysia dulu namanya Multimedia Information System. Kalau kita baru masuk di sini, tersedianya informasi untuk mendukung transaksi informasi pita lebar ini. Kemudian bertitik tolak dari prasarana yang ada, dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan faktor-faktor pemerataan akses, kemudian keterhubungan nasional, regional, global,
densitas, capacity, daya tampung berbagai aplikasi, daya dukung pertukaran informasi, antisipasi pengembangan aplikasi dan teknologi jaringan. Ini ada kementerian yang membawa ini, dan mudah-mudahan hari ini ya secara kebetulan Allah memberikan cobaan COVID-19, maka sarana ini sangat terbantu bidang informasi sistem. Apa yang kita lakukan pada hari ini melalui kuliah seperti ini, ya mungkin secara jaringan, mungkin daring, mungkin bagi saya agak terhambat karena lokasi kita tidak semuanya berada di perkotaan, maka saya ambil kebijakan melalui video, ya kemudian saya masukkan di YouTube, mungkin lebih cepat dan lebih mudah karena berkali-kali bisa ditonton dan tidak hilang. Tapi mudah-mudahan ya ke depan dengan prasarana yang ada, semua di daerah yang bisa terjangkau dengan kapasitas komunikasi yang ada. Kemudian kebijaksanaan pendukung sekaligus untuk memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan industri di dalam negeri. Mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih efisien, wahana untuk meningkatkan kegiatan investasi. Ini juga kita lihat hari ini di mana-mana kita transaksi ekonomi sudah menggunakan ATM, menggunakan handphone, jual beli, tidak perlu lagi membawa uang, tidak perlu lagi menyimpan di dompet, tapi cukup bawa handphone di mana terjangkau di seluruh wilayah, sehingga kita hanya berhati-hati yang namanya password. Itu saja yang perlu dirahasiakan sehingga tidak terjangkau kalau tidak diketahui orang lain yang bisa disalahgunakan. Kemudian industri telematika, kemampuan industri dalam negeri, peralatan sentral atau disebut dengan STDI, peralatan transmisi, peralatan akses, TVRO, peralatan terminal, peralatan data, peralatan pendukung, jasa engineering. Dan ini bulan lalu kita lihat Telkom di Pekanbaru terbakar, sehingga hampir 10 hari kita jeda dalam menggunakan ini, tersendat-sendat. Artinya apa? Ini peralatan akses terganggu, peralatan terminal, pager, HP dan sebagainya terganggu, sehingga data ini perlu pengamanan, menjadi alat vital bahwa kalau komunikasi terganggu, maka semua akses juga terhambat di dalam mendukung kegiatan ekonomi, kegiatan akademik dan sebagainya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian yang sangat serius. Kemudian memahami telematika melalui sosialisasi, diklat, mampu mengembangkan telematika melalui dimenti dan pelatihan keterampilan, mampu menggunakan telematika melalui dikti dan pelatihan, mampu mengembangkan telematika melalui dikti dan pasca sarjana. Inilah hari ini kita dosen muda-muda mungkin punya kemampuan yang luar biasa, tetapi generasi saya tidak semuanya dosen yang mampu mengoperasikan yang cara-cara yang seperti ini, sehingga menjadi hambatan. Maka judulnya sumber daya yang perlu dilatih. Maka Lancang Kuning terus melakukan ini, training terhadap dosen, karena ilmu telematika tidak berhenti di situ. Demikian dunia industri sumber daya manusia yang berada di perguruan tinggi harus memacu pelatihan-pelatihan ini sehingga tidak ketinggalan di dalam mengikuti perkembangan dinamika proses akademik di tanah air. Sekian dulu kepada mahasiswa sekalian. Inilah pengantar saya. Ada 2 materi yang saya sampaikan pada hari ini, dan mahasiswa diharapkan segera membuat video pendek untuk menyaring, menyimpulkan pemahaman yang saudara pahami apa yang saya sampaikan, dan minta kepada saudara kurang memahami atau kurang mengerti, silakan terbuka ke WA saya untuk bertanya dan akan saya terangkan sesuai apa yang saudara inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.